Karet mengidap penyakit kaki jantung, tapi ini Kondisinya sudah membaik, tapi beredar di sekitar rumah bilang gue kena covid karena pingsan kan, gue pingsan depan rumah, lagi beli telur depan rumah, habis beli telur, pusing gue, oleng, ada gempa bumi ya, aku bilang gitu, gitu aku langsung duduk, langsung dari sini gak sadar sampai muntah-muntah, dibawa lari sama Pak RT ke rumah sakit terdekat. Aku pikir juga takut kena covid, langsung bilang tes dulu, aku dites dulu positif atau negatif, karena tidak mungkin dapat kamar kalau kondisi sekarang. Kalau Anda positif nggak bakalan dapat kamar. Aku bilang aku minta VIP ya, tetap harus tes antigen dulu. Akhirnya tes antigennya 1 jam kemudian keluar negatif, langsung lega hatiku, ya udah. Akhirnya ternyata asam lambung yang naik. Efek asam lambung itu keserangan jantung, ngeri, keringat dingin, muncul sampai pusing kelayangan, sampai pucat. Tensi gue kemarin 90. Itu tuh dipaksain karena udah minum teh manis 1 gelas, jadi tensi gue naik lagi. Aduh, betul-betul awal di tahun 2021 ini tumbang lagi. Aduh, jangan tumbang lagi deh. Semuanya jaga protokol kesehatan, ingat kemanapun juga pakai masker, dengan siapapun dimanapun, tidak mengenal umur, tidak mengenal profesi. Kita harus siap semuanya. Dan nggak tahu saya bisa divaksin apa tidak, ini pertanyaan aku. Saya kan komorbid itu kapan bisa divaksin ya? Sampai sekarang kan belum tahu kan. Nah itu, orang yang dengan penyakit bawaan itu yang berisiko tinggi. itu asam lambung naik karena makan apa itu? Tiba-tiba itu keserangan jantung, jadi tiba-tiba aja lagi berdiri, kok pusing, kok oleng, kok pegangan sama pagar, kok pusing, gempa bumi ya, langsung gue duduk di bawah, katanya situ muntah langsung, perutnya kram. Nah itu Kapan tuh kejadiannya? baru hari Minggu kemarin kok. Nah itu depan rumah lagi. Emang punya riwayat sakit itu ya? Iya, memang punya riwayat berapa tahun yang lalu pernah habis syuting film sama Cinta Laura sama siapa, pulang juga kena juga, tapi di jalan tol. Untung ada asisten aku yang jaga, langsung masuk rumah sakit. Jadi lebih was-was gak? Lebih ini was-was, sekarang kemanapun juga kita harus selalu bawa makanan. Ingat, kemanapun juga bawa makanan dan minuman di dalam tas Anda. Kemanapun pergi jangan sampai perut kosong, karena kondisi sekarang ini berisiko tinggi ya. Kemarin itu masalahnya karena belum makan atau masalah makan atau Enggak, lagi baru bangun tidur sore, terus ke warung depan rumah mau beli telur, lihat telurnya kosong, kok nggak ada ini. Kok situ kok gempa bumi, kok pelayangan pegangan, kok pegang gitu. Kalau udah cari aman harus duduk. Jadi kalau tiba-tiba Anda dapat serangan atau apapun tiba-tiba, sebaiknya duduk, jangan tidur. Jadi biar, dan harus paksain diri batuk terus, batuk. Tidak ada dahak tapi paksakan diri biar pembuluh darah tetap terbuka. Pembuluh darah tetap terbuka, jadi sirkulasi oksigen ke otak dan ke seluruh tubuh tetap lancar. Walaupun tensinya udah drop. Salah satu yang menolong itu adalah dekat situ harus ada minuman manis, biar gula darah naik lagi. Seperti itu. Ada tantangan nggak sih waktu itu? Iya, sebenarnya aku lagi diet ini kolesterol dan segala macam, asam urat. Tahu sendiri kan udah umur, resikonya asam urat dan segala macam. Jadi dirawat berapa lama kemarin? Kemarin dirawat 3 hari. 3 hari. Masukan dokter seperti apa untuk menjaga Kenapa? pemulihan? Masukan dokter seperti apa? Dokter ini harus treatment ulang, cek jantung ulang lagi. Khawatir takutnya ada penyumbatan. Aku malah jadi takut, jadi parno. Udah 3 masa tambah lagi. Nanti tatoku tambah lagi. Tapi jadi gimana sih melihat artinya di usia yang sekarang maaf penyakitnya banyak gitu. Ya itulah, kita mungkin kesalahan gaya hidup. Sorry, kita jadi jurnalis, hidup kita kan nggak teratur, makan kita nggak teratur. Gue berapa puluh tahun, belasan tahun jadi jurnalis, hidupnya kadang berangkat pagi pulang malam, dari malam pulang pagi, nggak jelas kan kerjanya. Nah itu setelah Anda nanti mulai masuk ke umur 40-an, 50, Anda akan merasakan dampak dari gaya hidup yang salah selama ini. Jadi mungkin sekarang kalian 20-30-an masih aman-aman aja, kecuali bapak ini 50. Nah, jadi hati-hati. Gaya hidup sekarang nanti terakumulatif, terjadi nanti umur 40 tahun ke atas. Jadi hati-hati semuanya gitu. Sebagai jurnalis kita bekerja dengan jam kerja yang tidak teratur, makan tidak teratur, tidur tidak teratur. Jadi kita harus waspada mulai dari sekarang. Ada konsumsi obat yang dikonsumsi sama? Banyak banget, dikasih ada 10 macam obat, gue hampir bingung. Oke, terima kasih ya. Jadi minum terakhir dong, 2021 masih di awal bulan tapi banyak kesedihan yang terjadi gitu, banyak bencana, kecelakaan. Ya, aku juga sedih. Akhir tahun kemarin adikku meninggal karena kanker pankreas setelah sakit 6 bulan. Awal tahun ini malah tiba-tiba aku tumbang gitu. Tumbangnya itu nggak bikin malu, depan rumah orang lagi, depan warung. Nah itulah. Jadi saya sekarang harus menata diri, menata hidup, menata gaya hidup, semuanya harus betul-betul
dijaga betul-betul. Makan, minum, dan gaya hidup semua sekarang harus teratur karena berisiko tinggi. Itu berat badan jadi turun banget ya? Iya, lumayan agak turun akhirnya. Karena diinfus terus tiap hari, diinfus selama 3 hari, 4. Sebenarnya belum boleh keluar. Aku bilang, aku mau keluar dong. Di rumah sakit kan parno kita, walaupun di VIP, tetap aja kita parno. Nggak bisa keluar-keluar. Turun berapa kilo masih? Terus turun sekitar 3-4 kilo. Mengurangi kegiatan nggak ya? Ya, menjaga. Tidak penting tidak keluar rumah. Itu aja. Dan pakai gua selimut, ngapain bawa selimut? studionya dingin banget, Pak. Maklum faktor umur. Ini maaf, yang merawat siapa yang masih ini mengikat saat ini kan masih dalam kondisi. Aku untung ada asisten yang selalu standby sama aku. Ada 2, jadi yang satu di rumah, yang satu jaga di rumah. Karena di rumah sakit hanya boleh 1 orang asisten, nggak boleh diganti-ganti. Seperti itu. Lu nggak nyesel nanti kalau nggak nikah dulu nanti? Eh, Pengen sih nikah dulu, ya. maut, jodoh, rezeki semua di tangan Tuhan. Oke? Kita mau ada meninggal muda, ada meninggal tua, dan bapakku 85 tahun aja masih sehat. Nah, itu bikin aku siriknya di situ. Bapakku aja 85 tahun sehat-sehat aja, kok aku baru 53 kok udah begini, udah mulai oleng. Tapi Ya. ada usaha nggak untuk Usaha. nikah gitu? Usaha, tapi semua tetap Tuhan yang menentukan semuanya. Jalan hidup orang. Oke, Bapak? Assalamualaikum. Foto dong, foto. Nggak usah pakai masker nggak apa kalau foto mah agak jauh. Mau foto aja? Iya bang, kita agak jauhan kok bang. Jauhan nih. Ya, dua jaketnya masker nih. Saya dikit. Coba lihat sini bang, biar asik. Laki banget dong. Laki banget.